Gimana kabarnya Pak Kapi? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktunya. Nah, tujuan kita ngobrol di sini atau ya ngobrol lah kita ya, Ya. untuk menindaklanjuti kegiatan supervisi yang kemarin. Nah, dari kegiatan kemarin itu ada nggak yang menurut Pak Kapi ini yang sudah bagus? Pembelajaran itu sudah bagus Pak, karena sudah menggunakan RPP ya. Ya, Yang awalnya nggak pernah melakukan pembuatan RPP sekarang sudah. oh itu. Nah, terus menurut Pak Kapi ini yang apa namanya? Ada nggak kekurangan dari pembelajaran yang kemarin tuh? Menurut saya sih ada Pak, ada sedikit ya, anak-anak kurang aktif gitu Pak. Oh gitu. Iya. Nah, itu penyebabnya apa ya Pak Kapi? Penyebabnya mungkin mereka nggak terlalu ya menyesuaikan untuk terbiasa dari pembelajaran yang berpusat kepada murid gitu ya Pak ya. Saya masih kurang juga memberikan kesempatan untuk mereka mengeluarkan pendapatnya, dan juga saya terbiasa ya mengajar dengan metode ceramah, mungkin itu ya Pak ya, mungkin mereka ya kurang aktif gitu ya. Oh, berarti penyebab dari kurang aktifnya anak itu pas waktu belajar itu karena biasanya Pak Kapi ini tidak menggunakan ini ya, Ya. tidak berpusat pada murid Ya, ya, tidak berpusat dan pada juga murid. kurang memberi kesempatan anak ini untuk Mengeluarkan mengeluarkan pendapatnya. pendapatnya. Ya. Oh gitu. Dan juga kebiasaan belajarnya Pak Kapi ini pakai ceramah ya Pak Ya, ya? metode ceramah. Metodenya ceramah. Terus menurut Pak Kapi nih, biasanya itu menurut Pak Kapi ini bagusnya itu anak-anak itu seperti apa sih dalam belajar tuh? Ya, anak itu belajar dengan aktif dalam artian ya Pak ya, dia berani mengeluarkan pendapatnya Pak. Oh iya. Iya, dia berani mengeluarkan pendapatnya saat kami menanganinya kan. Mereka lebih aktif lah gitu Pak. Oke. Terus ada lagi? Bertanya apabila tidak paham ya Pak ya. Dia bertanya apabila tidak paham, tidak mesti dengan gurunya, sumber lain pun bisa gitu ya Pak ya. Oh, begitu. Ya mencari lah lebih tepatnya gitu. Oh, berarti anak-anak yang menurut Pak Kapi lebih baik itu anak-anak yang aktif ya Pak ya? Ya, aktif. Yang aktif mengungkapkan pendapatnya, terus juga bertanya apabila dia kurang paham. Ya. Jadi biar mereka bisa aktif dalam bertanya dan juga mengeluarkan pendapatnya, dan juga anak-anak itu aktif mencari sumber belajar lain Ya, gitu ya Pak tidak Kapi mesti ya? dari gurunya gitu ya Pak ya. Tidak mesti dari gurunya. Nah, kira-kira menurut Pak Kapi anak-anak yang kemarin kan tadi kan Pak Kapi bilang masih kurang aktif. Nah, kira-kira anak-anak ini bisa melakukan pembelajaran yang aktif nggak sih menurut Pak Kapi ini? Kalau menurut saya itu Pak bisa sih ya. Cuma agak terlalu susah. Kenapa saya bilang agak terlalu susah? Karena mereka sudah terbiasa Pak. Terbiasa dengan pembelajaran yang sering-sering saya lakukan, yang tidak berpusat kepada murid gitu ya Pak ya. Gitu. Yang seringnya kayak ceramah tadi. Nah, berarti bisa ya Pak Kapi ya? Ya bisa. Nah, kalau bisa berarti menurut Pak Kapi ini berarti Pak Kapi ini bisa kan, ingin kan menjadikan anak-anak itu lebih aktif dalam Ya, belajar. sangat-sangat Pak, sangat pengen lah. Nah, ini menurut Pak Kapi nih, kira-kira hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk biar Pak Kapi ini bisa membuat anak-anak itu menjadi lebih aktif dalam pembelajaran? Ya, saya akan membuat perencanaan pembelajaran Pak ya. Perencanaan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ya, terus saya akan mengurangi ceramah ya Pak. Saya akan sering ceramah terus nyuruh murid kan ini bertanya apa macam itu kurang tepat. Terus saya akan lebih banyak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar mereka lebih aktif lagi, dan saya akan belajar cara melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Oh, berarti Pak Kapi ini akan berusaha untuk membuat RPP yang berpusat pada murid ya? Ya. Nah, dan juga mengurangi metode ceramahnya itu. Ya, metode ceramah. Dan juga metode ceramah itu Pak Kapi mau ganti dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, Ya, biar benar, anak itu lebih ini ya Pak Kapi Ya, ya, lebih aktif dalam belajar. Ya. Nah, terus juga Pak Kapi juga akan belajar lagi ya untuk Ya. membuat itu. Nah, kira-kira nih Pak Kapi, belajarnya itu di mana?
Yang pastinya saya akan belajar sama teman-teman, terus YouTube, pelatihan-pelatihan, ikut-ikut pelatihan kan, seperti webinar, dan yang pastinya di PMM lah. Oh, gitu. Berarti Pak Kapi di sini akan belajar dengan teman-teman ya, kayak pastinya. dengan senior-senior kita yang ada di sini ya. Dan juga belajar dari internet, dari media sosial seperti YouTube, dan juga pelatihan-pelatihan kalau ada yang pelatihan offline. Iya, yang offline. Kalau nggak ada offline mau mencari juga ya di webinar-webinar. Terus kalau ada KKG mau ikut gitu ya Pak Kapi tadi ya. Dan juga yang pasti belajar melalui PMM. Nah itu pasti memang itu Pak. Fokus banget di PMM Pak Kapi itu. Ya. Kira-kira ini kapan nih Pak Kapi mulai untuk melakukan biar anak itu belajarnya lebih aktif nih, melaksanakan rencananya Pak Kapi ini? Oke. Jadi untuk rencana ya Pak ya, saya akan membiasakan pembelajaran yang berpusat pada murid ini untuk pertemuan selanjutnya gitu Pak ya. Jika ada pelatihan-pelatihan webinar, saya akan ikut. Saya juga akan sesegera mungkin belajar melalui PMM. Berarti untuk pertemuan selanjutnya ini Pak Kapi akan membuat pembelajaran yang lebih berpusat pada murid ya. Pada murid. Mulai ya. Mulai. Terus dan juga akan kalau ada pelatihan-pelatihan baik webinar maupun yang seminar offline itu juga akan ikut ya. Dan juga akan sesegera mungkin untuk belajar di PMM ya. Karena di situ banyak sekali Pak ya. Banyak sekali situ dilihat kalau di PMM itu saja. Nah, terus kira-kira ini siapa yang mau membantu Pak Kapi ini untuk melaksanakan pembelajaran yang pada murid Pak Kapi? Saya yang pastinya berdiskusi kepada teman-teman guru, rekan guru ya, dan yang pastinya Pak Sun sendiri ya. Pak sama-sama belajar gitu. Iya, sama-sama belajar. Yang Pak Sun lebih tahu gitu kan. Yang pastinya saya akan banyak bertanya sama Pak Sun untuk membuat pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada murid tadi. Berarti akan berdiskusi dengan teman-teman ya kalau ada pembelajaran yang susah atau gimana gitu ya, yang kurang paham gitu sama teman-teman, dan juga membuat biar belajar untuk pembelajaran lebih aktif ya. Tujuannya tadi ya Pak ya. Nah ini Pak Kapi kan tadi sudah mempunyai rencana tadi untuk mengurangi ceramahnya, terus membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan juga mau belajar baik itu offline, online, baik itu di PMM maupun di webinar-webinar yang dari swasta gitu ya Pak Kapi ya. Nah itu kira-kira Pak Kapi ini itu kan mau membuat pembelajaran berpusat pada peserta didik, intinya kan seperti itu Pak Kapi ya. Nah terus bagaimana nih Pak Kapi bisa memastikan bahwa ini yang direncanakan Pak Kapi itu konsisten Pak Kapi, dilakukan secara kontinu biar nggak cuma kita habis ini selesai gitu. Lanjut lah ya lanjut. Saya akan selalu minta ya kepada teman-teman agar diingatkan ya, khususnya untuk Pak Sun yang selalu mengingatkan saya atau bisa menegur saya apabila saat saya melakukan pembelajaran itu tidak termasuk adanya pembelajaran yang berpusat pada murid tadi. Ya, pastinya minta teman-teman, rekan guru lainnya yang pastinya kalau misalnya saya dalam mengajarkan murid itu lupa dari tujuan perencanaan pembelajaran yang di awal kan, itu aja mungkin Pak Sun. Berarti Pak Kapi mau meminta untuk selalu diingatkan ya sama teman-teman. Nah ini khususnya pada saya. Pada Pak Sun. Ingat loh, saya mau akan mengingatkan sama yang pastinya ditegur lah Pak, nggak apa-apa juga. Kita bisa sama-sama biar saling menegur, karena kita kalau cuma sendirian terkadang kita juga lupa ya. Nah saya juga minta pada Pak Kapi juga kalau pas waktu saya ngajar salah satu pas waktu lupa juga minta diingatkan. Kita sama-sama mengingatkan. Ya mungkin itu saja sih Pak Kapi ya untuk pasca observasinya. Terima kasih karena sudah melakukan observasi bersama saya. Bisa diminta tolong saya, dan saya sudah ditolong untuk melakukan observasi sama-sama. Dan juga sudah sampai di akhir pasca observasi ini. Semoga intinya kita nanti bareng-bareng lah untuk membenahi sekolah ini, untuk memajukan sekolah ini dan mengembangkan sekolah ini ke arah yang lebih baik, yang pastinya berpusat pada murid. Semuanya untuk murid dan murid. Terima kasih Pak Kapi. Sudah ya, ini seru sekali. Ini saya lihat beberapa catatan dari saya
saya untuk alur coachingnya udah ini tujuannya udah jelas ya. Jadi bagaimana membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Bisa lihat dari ceramah untuk membuat siswa aktif. Tapi dengan cara ini ya membuat RPP yang kira-kira diisi dengan banyaknya pertanyaan dan cara belajar siswa yang menyenangkan. Nah, ini terus ini bagaimana caranya membuat ini pelajaran menyenangkan? Ini dengan belajar ya. Saya kira itu ini sudah bagus. Mungkin ya ke depan bisa di lebih detailnya. Lebih detailnya kira-kira pelajaran yang menyenangkan apa, model apa. Ini tapi secara garis besar ini langkah yang digunakan ini sudah pas. Maka nanti tindak lanjut setelah mengikuti kegiatan kegiatan webinar kan ketemu teknik-tekniknya apa. Oke, saya kira itu. Selamat untuk Pak Sunardi dan Pak Apianur ya. Oke, saya kira dari itu kita cukup Pak. Di opung kan.